ZPT Breakthrough Power. Peranan zat pengatur tumbuh dalam perbanyakan tongkol pada tanaman jagung. Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam teknis budidaya tanaman jagung sangat penting, yaitu untuk mengontrol organogenesis dan morfogenesis dalam pembentukan dan perkembangan tunas dan akar serta pembentukan kalus. Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, atau BB Biogen, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2011, menyatakan bahwa ada 3 golongan zat pengatur tumbuh tanaman, ZPT, yang sebaiknya digunakan dalam teknis budidaya tanaman jagung, yaitu sitokinin, auksin dan giberelin. Di mana yang termasuk golongan sitokinin antara lain, adalah benziladenin, kinetin, dimethilalilaminupurin, dan zeatin. Yang termasuk dalam golongan auksin antara lain, IA atau indoleacetic acid, NA atau naphthaleneacetic acid, IBA atau indolebutyric acid, 2,4-D, dicamba dan pichloram. Sedangkan giberelin adalah GA dan GAA. Pada dasarnya, penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam teknis budidaya tanaman jagung tergantung pada arah pertumbuhan jaringan tanaman yang diinginkan. Misalnya, untuk pembentukan tunas atau perbanyakan tongkol pada umumnya yang digunakan adalah sitokinin dengan kombinasi giberelin. Sedangkan untuk pembentukan akar atau pembentukan kalus digunakan auksin, dan pembungaan digunakan giberelin. Tetapi akan lebih tepat dengan mengkombinasikan ketiga ZPT ini, dengan pemakaian pada perbandingan atau rasio yang tepat, sesuai tujuan yang dibutuhkan dalam teknis budidaya. Secara umum perlu diketahui bahwa, adanya salah satu zat pengatur tumbuh, atau ZPT tertentu dapat meningkatkan daya aktivitas zat pengatur tumbuh, atau ZPT lainnya. Jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk masing-masing tanaman tidak sama karena tergantung pada genotipe serta kondisi fisiologi jaringan tanaman. Dalam perbanyakan tongkol tanaman jagung, di samping melalui pembentukan tunas ganda atau tunas adventif, dapat pula melalui pembentukan embrio somatik. Untuk mendapatkan hasil yang optimum maka penggunaan zat pengatur tumbuh yang tepat merupakan faktor yang penting. Kombinasi zat pengatur tumbuh yang tepat akan meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis dan organogenesis. Dalam perbanyakan tongkol tanaman jagung dengan pemakaian ZPT dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu organogenesis. Jalur embriogenesis somatik di masa mendatang akan lebih mendapat perhatian karena bibit dapat berasal dari satu sel somatik. Di samping itu, sifat perakarannya sama dengan benih tanpa zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh, pada perlakuan benih, berperan sebagai inisiasi kalus. Dengan adanya ZPT, maka pembentukan tunas adventif menjadi lebih aktif, sehingga memungkinkan tumbuhnya tongkol yang banyak. Kombinasi antar jenis zat pengatur tumbuh yang berbeda kadang dibutuhkan untuk memacu morfogenesis yang lebih optimal. Dalam teknis budidaya tanaman jagung, penggunaan zat pengatur tumbuh, ZPT, golongan sitokinin, giberelin dan auksin, adalah kombinasi yang tepat untuk membuat satu tanaman jagung memiliki tongkol lebih dari satu. Auksin mempunyai peran ganda tergantung pada struktur kimia, konsentrasi, dan jaringan tanaman yang diberi perlakuan. Pada umumnya auksin digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur suspensi, dan akar, yaitu dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan tanaman. Untuk memacu pembentukan kalus embriogenik dan struktur embriosomatik seringkali auksin diperlukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi. Zat pengatur tumbuh tanaman berperan penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan. Perannya antara lain mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut guna menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Aktivitas zat pengatur tumbuh di dalam pertumbuhan tergantung dari jenis, struktur kimia, konsentrasi, genotipe tanaman serta fase fisiologi tanaman. Dalam proses pembentukan organ seperti tunas, tongkol atau akar ada interaksi antara zat pengatur tumbuh eksogen yang ditambahkan ke dalam media dengan zat pengatur tumbuh endogen yang diproduksi oleh penambahan auksin, giberelin dan sitokinin ke dalam perlakuan benih, dan penyemprotan ZPT ini pada tahapan pertumbuhan vegetatif tanaman, dapat meningkatkan konsentrasi zat pengatur tumbuh endogen di dalam sel, sehingga menjadi faktor pemicu dalam proses tumbuh dan perkembangan jaringan. Kombinasi antara sitokinin, giberelin dengan auksin dapat memacu morfogenesis dalam pembentukan tunas dan tongkol. Sehingga tanaman jagung bisa memiliki lebih dari satu tongkol setiap tanaman. Untuk itu, sebaiknya penggunaan ZPT, dengan kombinasi yang tepat antara sitokinin, giberelin dan auksin perlu dilakukan. Yaitu, A. Saat perlakuan benih. Diaduk merata dengan bahan lain misalnya fungisida dan insektisida, sebaiknya 3 jam sebelum penanaman. B. Pertumbuhan vegetatif, disemprotkan ke tanaman terutama daun dan pelepah daun, pada umur tanaman 14, 28 dan 42 hari setelah tanam.
Perlakuan ini bisa menginisiasi dan memacu pembentukan tongkol ganda, atau tunas adventif, karena dapat menginduksi proses pembelahan sel secara cepat pada kumpulan sel meristem, sehingga terbentuk primordia tunas. Selanjutnya adalah memberikan nutrisi tambahkan, agar bobot tongkol yang sudah dibentuk menjadi lebih berbobot. Demikian yang bisa disampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih banyak dan semoga sukses.